Amatilah gambar benda-benda berikut. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda tiga dimensi. Gambar adalah karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda dua dimensi dan benda tiga dimensi. Ciri-ciri tiga dimensi sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. 2. Benda silinder. Benda silinder adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau biasa disebut elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Kita mengulang kembali pengaruh gaya terhadap gerak benda. Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Contoh yang pertama, 1. Anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel. Jangan diarahkan kepada teman. Merupakan contoh gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. Merupakan gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak atau benda bergerak menjadi berhenti. Yang ketiga, perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut. Itu merupakan contoh gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Mari kita mengingat kembali tentang tokoh. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau disebut pembantu. Yang pertama, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. 2. Tokoh tambahan atau pembantu, tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Selanjutnya, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. 2. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sedangkan karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, jenis keragaman, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan.
Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi dan jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wol, penjual kue, dan perajin. Selanjutnya, 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Nah, materi kali ini kita akan bahas satu subtopik bahasan, yaitu tentang macam-macam tenaga kerja. Setidaknya ada 3 macam tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik atau skill labor. Apa itu? Yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi atau proses pendidikan ya. Nah, apa saja contoh di tenaga kerja terdidik ini? Contohnya adalah profesi dosen, profesi guru, dokter, pengacara, apoteker, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih atau trained labor. Nah, apa itu? Yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini kaitannya biasanya dengan hal-hal yang bersifat teknis ya, teknis mekanis. Nah, sebagai contoh adalah teknisi, montir, sopir, mekanik, dan ini membutuhkan tenaga terampil. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tak terdidik atau unskilled labor. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pendidikan khusus. Misalnya adalah pembantu rumah tangga, ini tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak memerlukan ijazah khusus. Kuli bangunan misalkan, atau buruh gendong, buruh panggul, ini juga tidak memerlukan ijazah ataupun keahlian khusus. Yang penting dia memiliki tenaga yang kuat dan sedikit keterampilan saja. Audio Jungle.